Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Fitri Kaniawati dari SMA Negeri Cikobong, Kabupaten Bogor. Saya mengajar biologi di kelas 10, di mana saya mengajar 8 kelas, kelas 11 sampai 10-8. Nah, pada saat materi biologi, di mana KD 10.1, keanekaragaman hayati. Nah, di sini pada saat awal pembelajaran, saya memberikan apa namanya asesmen non kognitif dengan memberikan link Mentimeter, di mana setiap pembelajaran saya selalu uh, memberikan pertanyaan pemantik, bagaimana kabar kalian hari ini, bagaimana perasaan kalian hari ini, dan bismillah mereka mengungkapkan perasaan mereka pada saat itu, pada saat pembelajaran. Lalu masuk ke dalam pembelajaran di mana pemantik sesuai dengan materi yang diberikan. Nah, di kelas 10.1 sampai 10.8 ini pembelajaran pada awalnya saya berikan secara sama gitu, karena memang pembelajaran awalnya itu dengan menggunakan visual, yaitu dengan video pembelajaran, di mana video-video tentang keanekaragaman hayati. Nah, di sana ada beberapa kelas yang memang eh, terlihat sekali apa namanya perbedaan dari kelas 10.1 sampai 10.4 itu kurang antusiasnya, tapi 10.5, 10.6, dan 10.7 itu luar biasa antusias dengan diberikan materi seperti itu. Lalu 10.8 juga sedikit antusias. Jadi dari 8 kelas ini saya bisa melihat perbedaan di mana kita tidak bisa memberikan metode yang sama. Nah, pada saat pertemuan keanekaragaman hayati itu saya berikan video analisis. Nah, di mana setelah itu mereka menganalisis lalu mempresentasikan. Nah, saya coba dengan melihat kondisi kelas ya, dari kelas 10.1 sampai 10.4 itu memang anaknya cenderung diam. Jadi kita yang harus bekerja gitu ya, yang harus memberikan semangat kepada para siswa ya, bagaimana mereka tertarik apa namanya dengan mengikuti pembelajaran kita. Lalu saya coba dengan menggunakan metode di mana metode ini bermain peran atau role playing, dengan judul bermain peran gitu, sebagai tamu dan sebagai tuan rumah. Nah, di sini saya apa memberikan penjelasan tentang materi keanekaragaman hayati dan taksonomi. Nah, di sini saya meminta setiap siswa itu berkelompok, satu kelompoknya 4 orang, di mana 4 orang ini yang 2 orang bertugas sebagai tamu dan yang 2 orang bertugas sebagai tuan rumah. Nah, di sini saya berikan jadilah tamu yang baik dan jadilah apa tuan rumah yang baik. Nah, di mana mereka akan mencari informasi untuk pembelajaran itu sebagai tuan rumah dan sebagai tamu. Nah, ternyata saya berikan dengan bermain peran atau role playing ini untuk kelas 10.5 sampai 10.7 itu luar biasa antusiasnya. Mereka sampai bilang, ih seru loh Bu, gitu-gitu. Nggak bosan nih kayak gini, gitu. Belajar seperti ini. Yang dilihat cuma PPT, yang dilihat cuma ceramah, gitu. Tapi dengan menggunakan role playing atau bermain peran, kita itu belajar bagaimana sih menjadi tamu yang baik, bagaimana sih menjadi tuan rumah yang baik, bagaimana dengan sabar menjelaskan kepada tamu, gitu ya, tentang materi yang mereka tanyakan kepada kami, gitu. Lalu juga dengan terus-menerus diulang-ulang, jadi materi ini kami dengan mudah untuk apa memahami apa yang diberikan materi ini tentang keanekaragaman hayati dan taksonomi. Nah, lalu untuk kelas 10.1, untuk 10.1 dan 10.2 ini apa namanya sedikit agak berbeda gitu, walaupun memang mereka juga antusias, tapi agak sedikit terlambat gitu ya, agak sedikit terlambat atau tidak gesit gitu, tidak gercepnya. Dengan kelas untuk kelas 10.3 dan 10.4 juga itu bagus juga. Jadi kalau saya perlihatkan memang dari 8 kelas ini yang apa namanya metode apapun yang kita berikan kepada siswa itu untuk kelas 10.5, 10.6 dan 10.7 itu mereka luar biasa. Tapi untuk kelas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ini harus mencari metode lain yang membuat mereka lebih antusias. Saya selain selain dengan adanya
menjadi role playing itu saya selipkan sedikit permainan atau game yang membuat mereka tidak jenuh atau semakin antusias karena memang pada jam-jam pelajaran pada saat di kelas 10 1 sampai 10 2 ini juga pada jam-jam terakhir jadi mereka memang harus agak sedikit push gitu ya diberikan antusias diberikan semangat gitu motivasi gitu ya pada saat-saat itu mungkin jam-jam ngantuk ya jadi mereka harus mengumpulkan nyawa atau mengumpulkan energi di mana mereka harus menerima materi dengan baik gitu. Nah, untuk kelas 10-8 juga di sini termasuk antusias di mana diberikan materi atau materi keagamaan hayati dan materi taksonomi dengan menggunakan role playing atau bermain peran. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita tidak disinilah kita belajar berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita harus memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan minat bakat mereka, sesuai juga dengan kondisi kelas mereka, sesuai juga dengan perasaan mereka saat itu pada saat mereka menerima pembelajaran dari kita. Kita harus betul-betul mengetahui kondisi siswa kita masing-masing. Jadi metode yang satu tidak bisa diterapkan untuk seluruh kelas, di mana saya merasakan ini, ya gitu. Jadi saya bisa memecahkan masalah dari kelas 10 1 sampai 10 8. Oh, metode ini dapat digunakan di kelas 5 6 7, tapi di metode ini tidak bisa digunakan untuk di kelas 10 1 sampai 10 4 dan 10 8. Jadi saya harus mencari lagi metode yang lebih baik lagi agar mereka mau agar mereka mau semangat yang mengikuti pembelajaran biologi. Karena biologi itu asik ya gitu. Tapi memang kita juga harus berjuang gimana caranya mereka tetap antusias, tetap yuk kepoin biologi. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, itu mungkin ada sedikit pemecahan masalah yang tadi saya alami di kelas ya, di mana tadi yang awalnya adalah dengan video analisis, saya ganti dengan role playing yang ternyata alhamdulillah bisa membuat anak-anak seru atau mau menerima pembelajaran dengan baik walaupun memang sedikit agak ramai gitu ya di kelas tapi mereka menikmati dan ternyata mereka lebih memahami materi yang disampaikan. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.